Tak sulit menemukan orang Cina atau orang Tionghoa di dunia ini karena orang Cina yang berjumlah miliaran itu memang tersebar di berbagai penjuru dunia. Orang Tionghoa memang perantau dan pejuang kehidupan yang tangguh sehingga mereka bisa bertahan hidup dan sebagian besar sukses dalam menjalani berbagai profesi pekerjaan terutama dalam berdagang. Pada kesempatan yang baik ini saya hendak menyampaikan informasi tentang orang Tionghoa di Kelantan, Malaysia. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang Tionghoa atau menjadi salah satu dari 3 etnis selain etnis Melayu dan India yang dominan jumlah populasinya di Malaysia, yang mana etnis Tionghoa menduduki posisi kedua setelah kaum Melayu. Etnis Tionghoa tersebar di berbagai negeri bagian Malaysia, mereka umumnya mempertahan ciri khasnya sebagai Cina asli dengan bertutur kata bahasa Mandarin serta mempertahankan budaya leluhur bangsa Cina. Namun ada satu yang unik dengan orang Tionghoa Kelantan yang mana mereka telah berasimilasi dengan baik dengan warga lokal atau warga tempatan kaum Melayu Malaysia. Orang Tionghoa Kelantan telah lama menanggalkan budaya Cinanya. Berikut ini kami akan sajikan informasi lengkapnya tentang orang Tionghoa Kelantan yang dimuat harian Malaysia, Sinar Harian yang mana artikelnya ditulis dalam bahasa Melayu Malaysia oleh Dr. Johari Yap dan dalam forum ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Komunitas Tionghoa di Kelantan cukup istimewa jika dibandingkan dengan komunitas Tionghoa di pantai barat. Mereka menyantap masakan Budu dan mempraktikkan cara hidup seperti orang Melayu, termasuk mengenakan kain batik, serta fasih berbicara bahasa Melayu dalam aksen Kelantan. Keunikan lain dari Tionghoa Kelantan adalah meskipun namanya Tionghoa, namun jika terdengar seperti nama Melayu, mereka lebih nyaman dipanggil dengan nama Melayu. Misalnya, teman baik saya Chan Hian Lee yang menjalankan bisnis televisi sirkuit tertutup, CCTV, di Pasir Pekan, Tumpat, mencantumkan nama Ali di kartu namanya karena sejak kecil ia dikenal dengan nama Ali, bukan Ahli. Jika masyarakat Tionghoa di pantai barat lebih nyaman dengan nama Inggris seperti David Ong atau Mandy Lee, maka masyarakat Tionghoa di Kelantan memiliki julukan Melayu meski bukan beragama Islam. Mereka tidak kikuk bahkan nyaman dengan nama Melayu. Misalnya, yang bernama Hasan akan dipanggil Hasan atau Hok Seng sebagai Husin. Teman saya yang lain bernama Lim Guan Seng yang juga Ketua Pusat Integrasi Antar Ras PK, Kelantan juga memiliki nama Melayu. Misalnya, teman baik saya Chan Hian Lee yang menjalankan bisnis televisi sirkuit tertutup, CCTV, di Pasir Pekan, Tumpat, mencantumkan nama Ali di kartu namanya karena sejak kecil ia dikenal dengan nama Ali, bukan Ahli. Sejak masih bersekolah, ia dipanggil Hashim oleh teman-temannya di sekolah menengah Sultan Yahya Petra, Kuala Krai, terutama yang bermain sepak bola dengannya. Hubungan orang Tionghoa dan Melayu di Kelantan sangat erat. Salah satu faktor utama kedekatan mereka adalah kefasihan berbahasa Melayu. Masyarakat Tionghoa di Kelantan dapat melakukan kecek kelate dengan sangat lancar. Jika orang luar mendengar orang Tionghoa Kelantan berbicara dengan aksen Kelantan, mereka mungkin mengira orang tersebut bukan Tionghoa karena ucapannya sama sekali tidak pada tempatnya. Tak hanya fasih berbahasa Melayu, banyak warga Tionghoa Kelantan yang juga pandai menulis Jawi. Puan Kang Tok Kieu yang lebih dikenal dengan nama Mek, 74 tahun, asal Macang, selain mampu membaca aksara Jawi, juga lancar menulisnya. Begitu pula dengan pemimpin Tiongkok di Gunung, Bacok, Bapak Tan Cheng Sun, 70 tahun, yang lebih dikenal dengan Palah. Ia juga mahir membaca dan menulis Jawi. Jika Anda tidak tahu maka Anda tidak mencintai. Itulah pepatah Melayu yang mampu mengurai masalah persatuan jika terjadi bentrokan antara masyarakat Melayu dan Tionghoa. Melalui penguasaan bahasa Melayu, berbagai prasangka, stereotipe, kesalahpahaman, culture shock dan hal-hal negatif lainnya, baik dari kalangan Tionghoa terhadap Melayu dapat dikurangi. Kita bisa melihat bahwa bagi masyarakat Tionghoa yang tidak fasih, apalagi yang tidak bisa berbahasa Melayu sama sekali, mereka kurang ramah terhadap orang Melayu karena adanya hambatan komunikasi. Tentunya pengetahuan dan penguasaan bahasa Melayu yang baik turut berkontribusi terhadap penerimaan positif masyarakat Melayu terhadap Tionghoa di Kelantan. Jika saya berhubungan dengan teman Tionghoa dari Kelantan, kami lebih nyaman menggunakan aksen Kelantan satu sama lain. Memang benar, banyak orang Tionghoa Kelantan yang menulis dan meninggalkan komentar di media sosial menggunakan aksen Kelantan menjadi viral akhir-akhir ini. Penguasaan bahasa Melayu yang baik dan tingkat toleransi yang tinggi menjadi salah satu unsur persatuan antara masyarakat Melayu dan Tionghoa di Kelantan. Semoga masyarakat Tionghoa di luar bisa menguasai bahasa Melayu demi persatuan dan kerukunan di negara kita. Ambil contoh orang Tionghoa di Kelantan.